sipil, keamanan. Menarik. Biasanya kita mendengar istilah keamanan sipil, tetapi kali ini justru sipil keamanan. Bagaimana bisa begitu? Izinkan saya menjelaskan. Saya bekerja di sebuah kesatrian militer, seperti umumnya kesatrian. Di tempat saya juga terdapat bagian keamanan, termasuk tim security. Oleh karena itu, karena saya adalah anggota sipil yang bertugas di bagian keamanan, kami menyebutnya sipil keamanan. Namun, sebagian besar tugas saya adalah menjaga keamanan sipil. Meskipun demikian, baik dalam teori maupun praktik, saya juga harus aktif terlibat dalam aspek keamanan militer. Itulah penjelasan mengenai nama tersebut. Apa sebenarnya tugas saya? Atau lebih luas lagi, bagaimana kondisi kantor tempat saya bekerja? Saya adalah anggota sipil keamanan atau sipil security. Tidak salah jika Anda menebak bahwa tugas dari dinas keamanan ini adalah menjaga kedamaian, menciptakan ketentraman, serta mencegah berbagai ancaman seperti sabotase, pencurian di lingkungan militer, perkelahian, dan lain-lain. Intinya, semua ini berkaitan dengan aspek keamanan. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai tugas ini. Berikut adalah urutan ceritanya. Saya mulai dari saat melamar dan menjalani pemeriksaan, termasuk bagian keamanan. Ketika pertama kali tiba, saya mengalami pengalaman yang cukup unik. Saat itu, saya bersepeda setelah hujan. Hanya 50 meter sebelum sampai di kantor, saya masih meluncur dengan sepeda sambil memikirkan bagaimana keadaan saya di sana. Tiba-tiba, sebuah truk yang mengangkut pegawai kantor melaju dari belakang dan ceprat. Saya terkena cipratan lumpur dari ban truk tersebut. Meskipun sangat mengesalkan, saya berusaha untuk tetap berpikir positif. Setelah itu, saya tiba di kantor dan menjalani serangkaian pertanyaan yang cukup panjang, diikuti dengan pemeriksaan sidik jari. "Bisa ngetik?" tanya Sersan Mayor itu. Saya menjawab bisa, meskipun hanya sedikit. Mesin tik pun disiapkan, dan saya diminta untuk mengetik sebuah surat. Baiklah, pikir saya. Jari-jari saya mulai menari di atas tuts. Namun, tiba-tiba saya dihentikan oleh kepala keamanan, seorang letnan yang tiba-tiba muncul. Saya diminta untuk berhenti dan keluar, lalu menunggu sementara yang lain masuk. Seorang gadis. "Bisa mengetik?" tanya Sersan Mayor itu. "Bisa," jawab gadis itu. "Saya memiliki ijazah." "Coba," perintah Sersan Mayor sambil mengulurkan selembar kertas. "Ketik ini." Gadis itu pun meletakkan kertas tersebut di mesin ketik. Tik, 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 tiba-tiba Sersan Mayor itu berteriak, "Ini ngetik apa dulit-dulit?" Setelah melihat hasil ketikannya yang tidak beraturan, gadis itu merasa malu dan bingung. "Tunggu di luar," perintahnya lagi. "Oh, nasib," pikir saya. Betapa kejamnya. Namun, akhirnya saya diterima sebagai pegawai. Nasib baik. Saya mendengar kabar bahwa bekerja di bagian keamanan sangat diinginkan oleh para pegawai. Di sini, mereka mengatakan bahwa kondisi kehidupan cukup baik, ada kesempatan untuk mendapatkan makanan dan uang lembur yang cukup menggiurkan. Dari itu posisi ini dekat dengan komandan. Artinya, orang-orang yang bekerja di bagian keamanan memiliki banyak interaksi dengan komandan yang perlu berhubungan dengan mereka untuk memantau keadaan di lingkungan militer yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada temonmen yang menyebut bagian keamanan sebagai anak emas komandan. Namun, saya merasa kurang beruntung. Sebagai orang baru, saya justru ditempatkan di bagian keamanan. Sementara seharusnya orang-orang yang sudah lama bekerja di lingkungan militer yang mendapatkan posisi ini. Hal ini tentu membawa konsekuensi tertentu. Misalnya, saya menjadi sasaran kecemburuan dari calon teman-teman saya, para anggota sipil. Jadi, saya harus benar-benar bisa menyesuaikan diri sejak awal. Ini cukup berat, terutama karena saya berada di bagian polisi. Namun, sekali lagi, ini semua adalah soal nasib. Kepala bagian saya memberikan instruksi. Tugas anggota sipil dan militer adalah setara. Semua pihak harus aktif mencari informasi. Mereka juga perlu melakukan tindakan pencegahan terhadap geologalah yang mencurigakan. Harus selalu waspada, kritis, dan teliti, tanpa terburu-buru. Selain itu, penting untuk menjaga kerahasiaan dan hal-hal lainnya. Singkatnya, seperti seorang detektif, kemudian dilakukan pembagian tugas, dan saya mendapatkan bagian yang tepat. Tugas saya adalah membuat tanda pengenal untuk keluar masuk ke kesatrian. Ternyata, ini cukup berat, karena saya harus melayani sekitar 700 orang. Namun, demi menjalankan tugas, karier, dan juga untuk memenuhi kebutuhan, saya pun melaksanakan semua itu. Saya berusaha sebaik mungkin sesuai kemampuan saya, dan ternyata saya mampu. Meskipun dalam prosesnya, saya harus banyak menahan perasaan. Bayangkan, saya harus menghadapi ratusan orang yang datang kepada saya. Ada yang pemarah, malas, dan sinis, beragam karakter.
baik pria maupun wanita. Namun, di balik semua itu, ada juga sisi menyenangkannya. Maklum, saya masih muda, saya bisa melirik-lirik dan mendapatkan senyuman manis. Meskipun itu mungkin hanya karena terpaksa.